Oke. Sebentar Bu, lambdanya di mana ini? Saya cari lambda lagi. Oh ini, mudah carinya lambda. Oke, lambda sama dengan berapa Bu? Berapa Bu? L sama dengan 2N min 2N kurang 1. Dikali kebalik ini saya kayaknya ini bukan di sini lambdanya. L sama dengan ya. Lihat dulu. Iya, sama dengan 2N kurang 1 per lambda. Oke, lambdanya yang di belakang ya. Oke, L-nya di depan. Oke, jadi L sama dengan 2N min 1 per 4 dikali lambda. Oke, monggo dimasukkan dulu Bu. L-nya 50 cm. Oke. Ada yang ini. Kali. Boleh diubah dulu ke meter dulu boleh atau tetap dalam senti juga boleh. Oke, monggo kita hitung dulu, saya tunggu nggih. Nggih. Ketemu berapa nggih, Bu? 2 dikali N-nya 1 nggih, dikurangi 1 per 4 lambda. Seratus 125 temunya. Ketemu berapa, Bu? Yang A. Apa? Yang oke, 2 dikali 1 ini dikali dulu nggih, dikali 1. 2 kali 1 2, 2 dikurangi 1 1, 1 jadi 1/4 ya Bu, 1/4 lambda. Lambdanya ketemu berapa nggih Bu? Yang A. Yang A. Sama dengan 1/4. Kita buktikan nggih, berarti 4 1/4 nggih. 1/4 dikali 50 ketemu 200 nggih Bu. 200 ya. Nggih, 200 cm. Baru setelah itu kita pakai rumus yang kedua. V sama dengan lambda dikali F. Oke. Oke, V-nya tadi yang dicari sama dengan lambdanya 200 atau kalau dijadikan meter 2 nggih Bu. 2 kali F-nya 250. 50. Oke. Benar ya Bu ini? Oke, jadi jawabannya ketemunya adalah 500 meter per second. 500 meter per second. Oke. (250) nggih benar, 250 dikali 2. Nggih. Ini jawabannya saya tebeli. Nggih, jadi jawabannya adalah C niki nggih Bu. Ibu. Nggih, mungkin ada yang mau ditanyakan Bu terkait nomor 52? Cara pertama kali. Atau kita lanjut ke 53 nggih? Enggak. Ya lanjut Bu. Oke, saya lanjut nggih. Nomor 53. Monggo dibacakan Bu Eva. Baik, Bu.
Arman yang memiliki titik dekat 25 cm dan titik jauh 20 meter. Oke. Melihat preparat dengan mikroskop yang memiliki fokus lensa objektif 2 cm dan lensa okuler 5 cm. Arman ingin mengamati dengan berakomodasi maksimum dan benda diletakkan 2,5 cm di depan objektif. Oke. Perbesaran bayangan yang terjadi adalah Oke, jadi nomor 53 ini soalnya tentang alat optik, Bu. Lebih tepatnya ini tentang mikroskop. Seperti yang kita ketahui, jadi mikroskop itu ada dua lensa, ada lensa objektif dan lensa okuler. Keduanya menggunakan lensa positif. Jadi bayangan yang dibentuk nanti akan diperbesar. Kita tulis dulu rumus yang diketahui dulu, titik dekat mata atau SN. Ini titik dekat mata normal. Jadi titik dekat mata normal itu antara 25 sampai 30 cm. Kalau misalnya pada jarak 25 sampai 30 cm nggak bisa melihat dengan jelas, harus lebih dekat lagi, berarti saya rabun jauh. Ya, kalau nggak bisa melihat dengan jelas pada jarak jauh, itu kan jarak titik dekat normal. Kalau misalnya saya membaca, saya jauhkan. Kalau saya baca dekat, ini nggak bisa saya jauhkan, berarti saya rabun dekat. Ada rabun dekat, ada rabun jauh, ada mata normal. Mata normal itu titik dekatnya antara 25 sampai 30 cm, Bu. Nah, titik jauhnya tak terhingga. Jadi mata kita bisa melihat sampai jauh selama tidak terhalang oleh benda lain. Ya, itu bisa melihat. Namun karena beberapa kondisi, beberapa kebiasaan, misalnya penggunaan gadget, nonton televisi yang berlebihan, terus penggunaan laptop, apalagi pekerjaan kita sangat erat kaitannya dengan laptop ya, menyebabkan titik dekat dan titik jauh ini berubah. Jadi, gangguan mata ada dua, ada miopi dan hipermiopi. Kalau miopi rabun jauh. Nah, rabun jauh ini terjadi jika titik dekat mata mendekat. Jadi yang harusnya 25 sampai 30 cm, dia nggak sampai 25, Bu. Jadi kalau jarak 25 dia nggak bisa lihat, harus didekatkan. Kurang dari 25, misalnya 10 cm gitu baru jelas. Kalau hipermetropi, dia nggak bisa melihat dekat atau rabun dekat. Jadi kalau dekat itu malah nggak kelihatan. Jadi harus dijauhkan. Nah, penyebabnya miopi. Miopi itu rabun jauh tadi terjadi karena perubahan titik dekat tadi. Nah ini, kalau ini alat optik, saya lanjutkan lagi. Yang diketahui yang pertama titik dekatnya 25 cm, kemudian titik jauhnya, titik jauh 20 meter PR. Jadi paling jauh dia hanya bisa melihat 20 meter di sini. Kemudian melihat preparat mikroskop dengan fokus lensa objektif. Fokus lensa objektif sama dengan 2 cm. Terus yang kedua, fokus okuler 5 cm. Ya. Arman ingin mengamati dengan akomodasi maksimum. Kita tuliskan akomodasi maksimum. Jadi pengamatan dengan akomodasi maksimum, satunya lagi pengamatan tanpa akomodasi. Jadi bedanya apa, Bu? Kalau pengamatan tanpa akomodasi berarti kita biasa, matanya biasa. Kalau maksimum mendelik itu ya. Jadi kerja ototnya lebih berat, ya. Makanya kalau akomodasi maksimum dia lebih cepat lelah mata itu. Kemudian benda diletakkan 2,5 cm dari lensa objektif SOB sama dengan
2,5 cm. Saya enter ke sana. Yang ditanyakan adalah perbesaran bayangannya atau M-nya. Oke, mungkin ibu-ibu sudah ada yang pernah mengerjakan soal seperti ini? Kalau kita di SMP kelas 8, soalnya nggak sampai seperti ini, nggih, Bu. Jadi hanya pengenalan alat-alat optik, misalnya ini mikroskop fungsinya apa, bagian-bagiannya apa, terus terbentuknya perbesaran bayangannya seperti apa. Kalau yang sampai ngitung ini di SMA. Jadi nanti UP-nya, meski jenengan jenjangnya SD, SMP, kategori soalnya IPA ya tidak memandang jenjang jenengan ngajar, tapi IPA yang umum, ya. Saya lanjutkan lagi. Pertama kita cari dulu S aksen OB. Oke. Kita cari ini. Kita cari ini dengan rumus yang sudah kita kenal. Oke, saya gini kan. 1/FOB sama dengan 1/SOB ditambah 1/S aksen OB. Oke. Untuk rumus ini sudah mengenal ya, Bu? 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Rumusnya optik ya. Oke, kita masukkan dulu. Kita masukkan dulu 1/FOB-nya tadi 2. Ya, sama dengan 1/SOB-nya 2,5. Ditambah 1/S aksen OB. Oke. Supaya mudah, saya pindahkan ruasnya, nggih. 1/2 dikurangi 1/2,5. 1/2,5. Oke. Sama dengan 1/S aksen OB. Oke. Penyebutnya disamakan dulu, nggih, Bu. Penyebutnya saya jadikan 5. Berarti kan saya kalikan, yang ini saya kalikan 2,5. 2,5/5. Ini 2/5. Oke. Kebentuk ini apakah bingung atau pripun, Bu? Oke. Dari sini ke sini. Penyebutnya disamakan, nggih. Ini 2, ini 2,5. Jadi 2 ini dikali 2,5, bawah dikali 2,5, atas dikali 2,5, berarti 2,5/5. Ini penyebutnya dijadikan 5, berarti ini dikali 2, atas juga dikali 2. Nggih. Nyambung, nggih, Bu? Nggih, 2,5 dikurangi 2 berarti 0,5/5 sama dengan 1/S aksen OB. G, S aksen OB, G. OB, berarti S aksen OB-nya ketemu berapa, nggih, Bu? 10. Berarti S aksen OB ketemu 10. berapa, Bu? 10. 5 dibagi 5. 5 dibagi setengah, nggih, ketemu 10. Nggih, betul Ya, sekali. 10 cm. Nggih. Dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, Bu? Terkait hitung-hitungannya? Kalau tidak, saya lanjutkan ke M-nya. M sama dengan Pakainya yang berakomodasi ya, Bu, ya. G. M-nya pakai yang rumus akomodasi. G. Maksimum M sama dengan rumusnya apa, Bu? SOB.
aksen aksen OB OB dibagi LBS S OB. OB. Oke. Ini enggak cukup, saya taruh di bawahnya saja biar enggak bingung. Oke, saya mau di bawahnya ini aja. Saya kurung dulu biar enggak bingung. Dikali, ya Bu, dikali dalam kurung lagi SN dibagi FOK FOK nggih, ditambah 1 ditambah 1 nggih. Kenapa ditambah 1, Bu? karena berakomodasi maksimum. Oke, karena berakomodasi maksimum. Oke. Oke, nggih. Mungkin bisa dihitung dulu, Bu, ketemu berapa? Yuk. 24. 24. Oke. Oke, saya masukkan sini. S aksen OB-nya tadi 10 dibagi 2,5. Oke, dikali SN-nya adalah 25 dibagi 5, kurung tutup, ditambah 1, kurung tutup. Oke. Ini ya, jadi M-nya ketemu 4 dikali 6. Itu sama dengan 24 kali. Niki Bu, jawabannya. Nggih. Ini proses kita menghitungnya. Bu, gimana jika soalnya itu ditanyakan tanpa akomodasi? Berarti nggak usah ditambah 1 jika tanpa akomodasi. Kalau soalnya berakomodasi atau berakomodasi maksimum, berarti perlu ditambah 1. Seperti itu. Oke, lanjut Bu. Ada cara cepatnya nggak, Bu? Nah, ini nggak ada cara cepat. Kalau dapat soal kayak gini, kapan selesainya? Kita coba satu ini. Jadi kalau pakai rumus ini, Bu, ini rumus yang sudah biasa kita pakai sih. 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Hanya saja kalau mikroskop ketambahan ini karena ada objektif okulernya. Kalau saya langsung rumus M-nya aja, Ibu. Gimana, Bu? Kalau saya langsung rumus M sama dengan yang SO di aksen tadi per SOB, SN per FOK plus 1. Udah langsung dimasukin angkanya, cari SOB-nya dengan rumus apa namanya? SOB aksennya dengan cara yang F sama dengan 1/S plus 1/S aksen yang pakai itu, terus jadi ketemu 10 langsung dimasukkan gitu. Nggih, Bu, terima kasih. Oke, jadi ya ini rumusnya ditulis dulu boleh, terus baru kita nyari S aksen OB. Tetap harus nyari S aksen OB. Kenapa? Karena di sini di soal nggak ada S aksen OB-nya, nggih. Yang ada hanya FOB dan SOB. Lanjut ke 54, nggih, Bu. Oke, Bu. Oke, monggo bisa dibacakan oleh Bu siapa ya? Saya pilih dulu. Bu Eva, monggo Bu Eva. Tadi sudah loh, Bu. Oh sudah. Oh Bu Eva sudah. Oke lah. Ganti lagi. Saya ganti ke Bu Fadlia. Siap, Bu. Kelelawar dan lumba-lumba mempunyai 54 dulu, Bu. 54. Oh iya, 54. Seorang siswa bermata normal melihat sebuah benda kecil berjarak 5 cm dengan menggunakan lup. Jika pengamatan dengan akomodasi maksimum, maka perbesaran yang dihasilkan lup adalah Berapa nggih, Bu?
Ini loop, jadi loop itu hanya satu lensanya, nggih, lensa positif. Oke. Permata normal, berarti SN-nya sama dengan 25, nggih. Kemudian jarak bendanya, sebuah benda S-nya 5, nggih. 5 cm. Oke. Yang ditanya perbesaran yang dihasilkan loop. Akomodasi maksimum. Akomodasi maksimum. Oke, monggo bisa dicoba dihitung dulu, Bu. Cari fokusnya dulu ya, Bu. 7 bukan ya? Oke. Iya, Bu. Yang mana, Bu? 7 kali. Oke, kita coba nggih. Kita cari L dulu. 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S sen. Oke, kemudian ke bawah lagi 1 per F, F-nya dicari sama dengan 1 per 5. Oke, ditambah 1 per berapa nggih, Bu? Bayangan benda nanti akan jatuh di titik dekat mata. Jadi nggih, jatuh di minus 25. Kenapa minus, Bu? Karena bayangannya bersifat maya. Jadi simbolnya minus nggih, Bu.
Oke. Saya begini lagi. Enggak mau dia. Oke. Oke, berarti 1/F sama dengan penyebutnya disamakan dulu, Bu. Berarti jadi berapa? 25. 5 nggih. 5/25 dikurangi 1/25 gitu nggih. Minusnya saya naikkan. Sehingga nanti ketemulah 1/F sama dengan 5 kurangi 1, 4/5 nggih. 4/25. Dengan kata lain, F-nya, 25/4. F-nya sama dengan 25/4 cm. Oke. Nggak usah dihitung dulu, enggak apa-apa. Baru kita masukkan ke rumus perbesaran. M sama dengan, apa Bu rumusnya? SN per F plus 1. SN per M ditambah 1. Oke. Kenapa ditambah 1, Bu? Akomodasi maksimum. Oke, akomodasi maksimum. Berarti SN-nya tadi 25 dibagi 25/4. kurung yang ini ya. 25/4. 1. Oke. 25/25. Oke.